Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini mata pelajaran AutoCAD pertemuan kelima secara virtual. Saya akan menjelaskan tentang basic 3D atau 3D dasar dalam AutoCAD. Sebelumnya kita bedakan dulu antara basic 3D dengan intermediate 3D. Jadi pada kelas 10 dan kelas 11 dulu kita sudah sempat membahas tentang 3D, yaitu ada extrude, revolve, dan sweep. Nah, extrude, revolve, dan sweep itu termasuk dalam intermediate 3D. Dan yang sekarang akan kita bahas adalah basic 3D. Jadi basic 3D itu fungsinya untuk membuat bentuk 3 dimensi atau benda 3 dimensi yang sifatnya sederhana. Jadi langsung saja kita buka AutoCAD-nya. Untuk basic 3D itu ada beberapa fitur dalam AutoCAD seperti box untuk membuat bentuk persegi atau persegi panjang, kemudian ada wedge, kemudian ada cone, ada sphere, silinder, torus, dan piramid. Nah, beberapa fitur ini adalah fitur-fitur basic 3D dari AutoCAD. Jadi gunanya sekali lagi untuk membuat bangun sederhana 3D apabila seperti extrude, revolve, sweep itu merupakan intermediate 3D. Jadi kita akan menggunakan extrude, revolve, atau sweep itu apabila kita butuh membuat bangun 3D yang tidak bisa dikerjakan menggunakan basic 3D tersebut. Untuk toolbar basic 3D di setiap AutoCAD lokasinya atau penempatan toolbarnya ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan user tersendiri. Jadi kita mulai dari bentuk box. Box fungsinya untuk membuat kubus, balok, atau kalau dalam 2 dimensi persegi dan persegi panjang. Sebelum kita menggunakan fitur tersebut, alangkah lebih baiknya pandangan dalam AutoCAD ini atau view-nya kita ubah dulu menjadi pandangan 3 dimensi. Bisa menggunakan SW isometrik atau SE isometrik. Nah, apabila view-nya sudah kita ganti menjadi 3 dimensi, langsung saja kita pilih fitur yang akan kita gunakan. Misalkan box. Nah, setelah kita pilih toolbar box, kita diminta untuk menentukan first corner-nya atau titik acuan dari box itu ada di mana. Ini bebas, kita tentukan di mana saja. Kalau sudah kita tentukan, kita gunakan klik kiri, kemudian kita isi panjangnya. Panjang dari persegi itu berapa? Saya contohkan 500. Setelah kita isi panjangnya, jangan langsung di enter terlebih dahulu, tapi kita isi lebar dari box yang akan kita buat. Jadi setelah kita isi nilai panjangnya, saya ulangi lagi. Nah, panjangnya misal 500. Untuk mengisi lebarnya, kita tekan tombol koma pada keyboard. Nah, setelah itu kita isi lebarnya, misalkan 300. Kalau sudah, kita enter. Kemudian baru kita isi tingginya. Tinggi dari box ini berapa? Misalkan 700. Maka sudah jadi bentuk box dengan panjang 500, lebar 300, dan tinggi 700. Ini 3D-nya solid ya, bukan surface, atau kalau dalam ilmu fisika biasanya disebut dengan benda pejal. Kemudian fitur yang kedua ada wedge. Wedge fungsinya untuk membuat bangun sederhana berbentuk segitiga siku. Apabila dalam dunia teknik biasanya digunakan untuk menggambar bracket. Caranya kita pilih wedge, kemudian sama kita tentukan dulu titik mulanya di mana atau titik acuannya. Kita gunakan klik kiri, kemudian kita isi panjangnya, misalkan 400, lebarnya 200. Kemudian kita tarik bisa ke atas atau ke bawah sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang tingginya saya isi 500. Maka sudah jadi.
bentuk segitiga siku 3 dimensi dengan panjang 500, lebar 200, tinggi 300. Yang ketiga ada fitur cone. Cone di sini digunakan untuk membuat bentuk kerucut dalam 3 dimensi. Caranya kita pilih fitur cone, kemudian kita tentukan titik pusatnya. Setelah itu kita isi. Di sini ada keterangan diameter or radius. Jadi sesuai kebutuhan kita mau menggunakan ukuran diameter atau radius. Di sini saya contohkan menggunakan ukuran radius, misalkan radius 500. Enter. Kemudian kita tarik ke atas atau ke bawah. Misalkan ke atas, tingginya saya isi 1000. Enter. Maka diameter radius dari cone ini adalah 500 dengan tinggi dari base sampai top atau dari bawah sampai ujung dari cone ini adalah 1000. Yang keempat ada sphere. Sphere digunakan untuk membuat bentuk bola dalam 3 dimensi. Caranya hampir sama, yaitu kita pilih center point-nya dulu. Kemudian bisa kita tarik. Apabila kita ingin mengisi ukurannya dengan manual, kita tarik saja kursornya, atau kita isi dengan menekan tombol angka sesuai dengan ukuran yang diminta, misalkan 1000. Enter. Maka diameter dari bola ini adalah 1000 mm. Yang kelima ada silinder. Silinder digunakan untuk membuat bentuk tabung. Caranya kita pilih silinder, toolbar silinder, kemudian kita pilih center point-nya. Setelah itu kita isi diameter atau radiusnya, misalkan 600. Enter. Lalu kita isikan tinggi dari tabung yang akan kita buat. Maka sudah jadi bentuk tabung. Kelemahan dari toolbar silinder ini, kita hanya bisa mengisikan satu ukuran tabung. Jadi antara diameter atau radius bagian base atau bagian bawah ini sama dengan bagian atas, tidak bisa berbeda ukuran diameter atau radius. Apabila kita ingin membuat bentuk tabung dengan perbedaan diameter antara base dan top, maka kita harus menggunakan fitur loft, di mana fitur loft tersebut juga termasuk dalam intermediate 3D, bukan basic 3D. Selanjutnya ada torus. Torus digunakan untuk membuat bentuk donat. Nah, jadi donat itu, bentuk donat apabila dalam dunia teknik namanya adalah torus. Caranya kita pilih toolbar torus, kemudian kita pilih spesifik center point-nya. Nah, ini kita isi diameter luarnya dulu. Diameter luarnya berapa? Misalkan 1000. Kemudian kita isi diameter dalamnya, misalkan 300. Nah, maka sudah jadi bentuk torus dengan diameter luarnya 1000, diameter dalamnya 300. Yang terakhir ada piramid. Piramid fungsinya untuk membuat bentuk piramida dalam 3 dimensi. Caranya kita pilih dulu toolbar piramid, kemudian kita pilih base point-nya. Setelah itu kita isikan panjangnya berapa, misalkan 600, lebarnya 300. Jadi 600,300. Enter. Lalu kita isi tingginya. Sekarang tingginya 1000. Maka sudah jadi bentuk piramid dengan panjang 500, lebar 300. Apabila kita membuat bentuk piramid ini, setelah kita menentukan base point-nya, kemudian langsung kita isi, misalkan 1000. Ini tidak kita isi lebarnya. Jadi setelah kita mengisi 1000, langsung kita enter. Kemudian kita isi tingginya. Maka panjang dan lebar dari bentuk piramid ini sudah menyesuaikan. Jadi bukan panjang 1000, lebar 1000, bukan. Akan tetapi 1000 yang kita isikan di awal itu merupakan
luasan. Jadi luas area dari bentuk piramid ini adalah 1000 mm persegi karena kita menggunakan satuan milimeter. Oke, sampai di sini materi AutoCAD pada pertemuan kelima secara virtual ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di menu diskusi akun e-learning masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.